Meski hadir sebagai negara minoritas di Timur Tengah yang dipenuhi oleh negara-negara Arab, tidak bisa dipungkiri, Israel bisa bertahan dengan baik. Salah satu faktornya adalah ketahanan ekonomi Israel yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan GDP Israel yang menduduki peringkat 2 di kawasan Timur Tengah. Dari data tadi diketahui kalau Israel mencetak hingga 525 miliar US dollar atau 8.149 triliun rupiah di tahun 2022 kemarin. Angka ini mengalahkan Uni Emirat Arab. Padahal kita tahu sendiri kalau negara ini memiliki Dubai yang disebut-sebut sebagai kota impian banyak orang. Nah, pertanyaan besarnya tentu mengarah ke satu hal, yaitu dari mana sumber kekuatan ekonomi Israel? Apakah minyak seperti Saudi atau wisata seperti Dubai? Mari kita cari tahu bersama. Sebelum mengetahui alasan kenapa Israel bisa tumbuh begitu pesat, kita harus tahu dulu kalau Israel memang tumbuh sebagai anomali di Timur Tengah. Di masa awal pembentukan Israel di tahun 1948, negara ini seperti tidak punya harapan apa-apa. 95% wilayahnya adalah tempat gersang yang tidak cocok untuk pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Kemudian 2/3 dari 1,1 juta penduduk Israel di masa itu adalah imigran yang terombang-ambing di atas kapal yang lari dari peristiwa Holocaust. Di masa tersebut, Israel juga menjadi bulan-bulanan dengan datangnya berbagai perang yang terus-menerus mereka alami. Mulai dari Perang Arab-Israel di tahun 1948. While behind the troubled scene, negotiations for a ceasefire continue from day to day. Lalu krisis Suez tahun 1957. Canal, a waterway in Egypt. The incident became known. Perang 6 hari tahun 1967. Lalu Perang Yom Kippur tahun 1974 dan beragam perang lainnya termasuk konflik bersenjata dengan milisi Palestina. Dengan semua masalah ini, Israel dianggap akan bubar dalam waktu dekat dan tinggal nama di Timur Tengah. Tapi sama yang seperti kita ketahui, Israel malah bertahan dan menjadi salah satu yang paling unggul di Timur Tengah. Keunggulan Israel bukan cuma soal menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Timur Tengah sejak awalnya berdiri, tapi juga datang dari berbagai aspek lain, mulai dari Human Development Index yang menempati posisi ke-22 di dunia. Kemudian posisi 27 dalam peringkat GDP dunia. Tingkat melek huruf di Israel juga luar biasa, mencapai lebih dari 97%, di mana banyak negara maju yang hanya bisa mencapai 96%. Lalu ada juga indeks harapan hidup yang tinggi yang mencapai lebih dari 83 tahun. Indeks harapan hidup ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal, mulai dari fasilitas kesehatan, harga bahan pangan, keamanan, keadaan lingkungan hidup, dan masih banyak lagi. Nah, melihat bagaimana Israel bisa membalik nasibnya, sebenarnya ada banyak faktor yang membuat Israel maju dengan pesat. Alasan pertama, kenapa Israel bisa begitu berkembang dari awal berdirinya tentu saja datang dari kebijakan pemerintah yang tidak ugal-ugalan dan tepat sasaran. Di awal berdirinya, Israel banyak mendapatkan bantuan dana dari negara-negara maju, mulai dari Amerika, Italia, Prancis, dan lain-lain. Serta ada juga ganti rugi dari Jerman Barat lewat perjanjian Luxembourg karena kejadian Holocaust. Kemudian ada juga sumbangan yang diberikan kepada Israel dari komunitas Yahudi di seluruh dunia. Jumlah dana yang sedikit ini kemudian digunakan Israel untuk beragam proyek strategis pembangunan nasional. Salah satu proyek paling terkenal bernama Histadrut, yang diartikan sebagai serikat buruh bagi Israel. Namun, Histadrut ini bukan cuma serikat buruh biasa, tapi juga menjadi pengendali perusahaan-perusahaan yang ada di Israel, agar sejalan dengan visi pemerintah di berbagai lini, seperti pertanian, transportasi, telekomunikasi, dan juga perbankan. Cara kerja Histadrut ini cuma ada 3, yaitu menghasilkan profit, melakukan penelitian dan pengembangan berkelanjutan, dan juga tegas dalam